Assalamualaikum buat teman-teman, welcome back my YouTube channel. Jadi hari ini aku juga mau sharing untuk part 2-nya tahapan SKB. Jadi di video sebelumnya aku udah jelasin juga mengenai syarat apa yang harus disiapin yang paling utama untuk coba pengawal tahanan pendidikan SMA sederajat untuk kejaksaan sendiri. Jadi itu aku ulang lagi ya, harus mempunyai sertifikat komputer dan sertifikat bela diri. Nah, jadi untuk penilaiannya sendiri, SKD itu nilainya 40% dan SKB itu nilainya 60%. Jadi sangat membantu sekali ya untuk SKB karena ini bidang ya. Kalau untuk SKD ini juga lumayan, makanya aku saranin kalau biar aman harus tinggi dua-dua nilainya, jadi nilai ranking kalian itu di atas. Nah, untuk SKB sendiri itu nilainya 60% dan ada 4 poin yang akan kita uji, yang akan mereka uji di kita. Yang poin pertama itu adalah tes praktek kerja komputer, nilainya 40%. Ada wawancara, nilainya 40%, ada tes bela diri 20%, jadi 100, dan ada satu poin penting, ini emang gak ada nilainya, tapi ini sangat menentukan kelulusan seseorang juga, karena nilainya walaupun tinggi, tapi kalau dia di poin ini, dia gak memenuhi syarat, dia bakal gagal. Yang untuk poin terakhir ini adalah tes kesehatan dasar. Tes kesehatan dasar ini nilainya itu nggak ada, dia cuman memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Jadi di tahun aku 2019 kemarin banyak banget dari luar Sumatera, teman-teman yang dari luar Kejati lain, mereka nilainya tinggi-tinggi, bahkan ada yang sampai 80-an nilai akhirnya, dan gagal gara-gara tidak memenuhi syarat untuk tes kesehatan dasar. Kan sayang sekali ya, rugi sekali kayaknya. Kayak apa ya, udah tinggal nunggu nih finalnya gitu kan, udah bakal lulus, cuman di kesehatan itu tidak memenuhi syarat, makanya gagal. Nah, jadi di sini aku mau tekankan ke kalian, pengalaman aku, kalau emang kalian niat, emang serius mau coba di kejaksaan untuk pengawal tahanan, kalau emang ada masalah atau pernah ada sakit atau apa, aku saranin kalian juga medical check up ke rumah sakit untuk mengantisipasi, mana tahu ya kan emang ada sakit di dalam badan kita, jadi kita bisa langsung kayak memberikan gitu loh, kayak untuk setidaknya kayak untuk gimana ya dibilangnya, untuk kayak memperbaiki sebelum tes gitu kan. Kita juga harus mempersiapkan emang dengan matang, karena nanti sayangnya kan udah kita capek-capek berjuang untuk kayak yang tes praktik kerja komputer, wawancara, bela diri, tapi udah nilainya maksimal, di kesehatan rupanya tidak memenuhi syarat, kan gagal, jadi percuma gitu. Jadi di sini aku yang menjelasin pertama itu adalah tes kesehatan dasar. Jadi tes kesehatan dasar ini ada rumah sakit yang ditunjuk langsung oleh Kejati yang bekerja sama dengan rumah sakit untuk kita nanti tes medical check up di rumah sakit tersebut. Itu pakai gelombang karena kemarin lagi COVID, tetap menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer. Udah gitu, hal yang pertama dilakukan itu nanti kita bakal didudukin sesuai gelombang. Begitu nanti kita bakal dikasih arahan sama panitia bahwasanya apa aja yang bakal kita lakukan pada hari itu ya untuk tes kesehatannya. Jadi untuk tes kesehatan dasarnya sendiri kurang lebih mirip kayak Polri ya, pakai tes buta warna, tes huruf, rabun jauh, rabun dekat, baru kayak kayak tes gigi ada lubang atau enggak, amandel, baru kayak untuk minus sendiri, menurut aku minus itu masih bisa ditoleransi ya, selagi minusnya itu yang enggak terlalu tinggi, karena ada juga yang pengawal tahanan minus pakai kacamata tapi lulus gitu. Jadi kalau untuk minus masih bisa ditoleransi, tapi kalau untuk rabun jauh pun mungkin masih bisa, maksudnya kayak untuk buta warna gitu kan, mungkin itu salah satu yang bakal fatal sih menurut aku ya kan.
Jadi untuk tes kesehatan dasar sendiri itu semua emang dicek, mulai dari ujung kepala sampai ujung rambut, mulai dari kayak gula kita, detak nadinya normal atau enggak, tinggi badan, berat badan, baru kayak gula, narkoba, pakai urin, itu segala macamnya dites. Baru nanti kayak varises, baru nanti kayak ada kayak di sini tuh kayak dipasang kayak wire gitu, terus bulat di sini mungkin untuk mengetahui di dalam badan kita ini kayak ada sakitnya atau enggak gitu. Jadi nanti kita juga bakal kayak di ronsen bagian dada ini, misalnya kayak ada nggak salah di bagian kayak kerangka badan gitu, itu ada juga dites. Baru kayak misalnya ambeien juga, pokoknya semua dites lah, kayak kita mau coba Polri gitulah juga di kejaksaan. Itu untuk tes kesehatan dasar sendiri ya teman-teman. Jadi dipersiapin dari sekarang kalau emang kalian mau coba di kejaksaan khususnya pengelola tahanan, karena itu emang tes kesehatan dasar tuh sangat menentukan. Meskipun nilai kalian tinggi, tapi kalau kalian tidak memenuhi syarat bakal sama aja, bakal gugur. Dan untuk tes praktik kerja komputer yang nilainya 40%. Jadi di sini kemarin kayak disuruh ngetik aja pakai waktunya itu kalau nggak salah 15 menit, ngetik suratnya mereka yang kasih harus sesuai kayak rata kanan kirinya, atas bawahnya harus sama hurufnya, tulisan hurufnya, baru size hurufnya itu harus sama semuanya, seperti ngetik surat biasa. Jadi dari sekarang harus kalian persiapin, ngetik aja secepat mungkin manual. Udah siap itu wawancara itu juga tentang kepribadian kita masing-masing, tentang kayak misalnya aku kemarin kayak ditanyanya ya udah seputaran aku kayak namanya apa motivasi melamar kejaksaan, baru kayak misalnya apa yang kamu bisa gitu. Dan penting sekali kalau kalian bisa lebih kayak bisa bahasa asing, itu kayak pernah ikut paskibraka, ada nilai plusnya itu dari wawancara. Jadi itu wajib kalian ceritakan aja sejujur-jujurnya yang kalian mampu, karena ada nilai plus sendiri dari pewawancara. Dan terakhir tes bela diri. Untuk tes bela diri ini kayak di awal yang aku bilang, part pertama yang aku bilang, syaratnya itu adalah sertifikat komputer dan bela diri. Jadi nanti pas tes bela diri itu nanti kalian bakal diuji ya kayak biasa. Nanti sebelumnya kalian bakal disuruh pemanasan kayak lari lapangan gitu kan, 2 putaran. Dan menurut aku sih untuk di Kejati Sumut sendiri masih nggak terlalu sulit ya, karena kan kalau aku lihat yang di Kejati lain itu bakal pakai ada yang push up, sit up gitu pakai waktu. Ini enggak, kayak cuma disuruh lari, cuman ya tetap larinya tuh ya kayak benar-benar gitu, kayak pemanasan aja baru langsung mulai. Yang misalnya silat digabungin sama silat, yang karate digabungin sama karate. Jadi nanti di situ bakal dipraktekin apa yang kita bisa, tapi ditanya dulu misalnya kamu sabuknya sabuk apa, perguruannya apa gitu kan. Baru nanti mereka bakal kayak nyebutin beberapa kayak pukulan dasar dan kita harus ngegerakinnya, harus tahu gitu kan. Baru nanti kita bakal tunjukin satu jurus gitu kan, apa yang kita bisa. Jadi itu juga penilaian penting ya. Jadi dari sekarang kalau emang ada sertifikatnya, kalau misalnya udah lama lupa gitu kan, ya udah diulang-ulang lagi gerakannya biar ingat. Mungkin untuk SKB mungkin udah cukup jelas, tapi kalau misalnya emang ada yang beberapa yang belum jelas, bisa komen di bawah yang mana yang pengen dibuat lagi upload videonya tentang apa khusus, bakal aku upload. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen di bawah, karena itu akan sangat membantu perkembangan channel ini. Terima kasih sekali lagi, semoga ini bermanfaat buat kalian yang mau coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.